Kasus soal koper merah yang baru-baru ini memang cukup menggemparkan yang terjadi di Jawa Timur, teman-teman ya. Yang mana kasus ini cukup naas yang dialami wanita yang sebagai janda beranak dua yang semuanya dilakukan pelaku yang emang horor. Soal apa yang dia lakukan di sebuah hotel yang ada di kota Kediri, teman-teman. Tanpa banyak-banyak kita akan memasuki pembahasannya. Let's go. Suatu Nasana, teman-teman, yang dikenal dengan panggilan Ana. Awalnya dia tinggal di Blitar dengan orang tua dan kedua adiknya, teman-teman. Tapi sayang ya, sejak dia yang masih kecil, bapak dan ibunya pun cerai, yang akhirnya Ana pun tinggal dan diasuh neneknya yang juga tinggal di Blitar, teman-teman. Tepatnya di Desa Bence, Kecamatan Garum, teman-teman ya. Jadi disinilah dia tumbuh besar sampai akhirnya di tahun 2015 saat dia yang sudah berusia 19 tahun, Ana pun menikah dengan suami pertama yang ada di Blitar, teman-teman. Tapi pernikahannya pun enggak bertahan lama karena satu, Ana pun bercerai dari suami pertama, teman-teman. Akhirnya Ana mulai menjanda sambil berjuang untuk terus menghidupi anaknya yang saat itu masih kecil, teman-teman ya. Terus 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2018, Ana pun mulai kenal dekat dengan pria lain yang berasal dari Kabupaten Lumajang, yang akhirnya yang mereka pun sempat nikah siri, dan dari pernikahan ini mereka pun dikaruniai satu anak perempuan, teman-teman. Yang awalnya kehidupan rumah tangga dengan suami barunya pun enggak ada masalah ya, bahkan mereka pun tinggal dengan kedua anak mereka yang suatunya itu dari suami pertama, teman-teman. Tapi lagi dan lagi karena suatu hal mereka pun bercerai lagi, teman-teman, yang ngebuat Ana pun kembali menjanda yang kedua kalinya, teman-teman, yang harus menghidupi kedua anaknya di kota Blitar, teman-teman ya. Karena sulitnya dapat pekerjaan yang sesuai keinginannya di sana, jadinya tahun 2020 Ana pun ditipin kedua anaknya ke neneknya, teman-teman. Setelah itu dia pun mulai merantau ke kota Tulung Agung yang cuma berjarak sekitar 45 menit dari kota Blitar, teman-teman. Di sana dia pun langsung berusaha nyari kerja sana sini karena kecantikannya ya. Akhirnya Ana pun dapat pekerjaan sebagai sales kosmetik, teman-teman ya. Dan juga dari informasi yang aku dapat ya, dia juga sebagai LC yang di tempat karaoke yang ada di Tulung Agung, teman-teman. Jadi pekerjaannya ini ya secara perlahan keuangannya pun mulai membaik sampai dia pun tinggal di kos-kosan yang terbilang cukup mewah yang ada di Gang Panglima Sudirman yang ada di kota Tulung Agung, teman-teman. Bahkan dia pun udah bisa beli mobil Suzuki R3 yang dia beli secara kredit, yang bertujuan ya supaya setiap minggunya dia bisa menjenguk kedua anaknya, teman-teman, yang dia titipkan sama neneknya di Blitar, teman-teman ya. Yang mana setiap dia menjenguk kedua anaknya di sana, dia juga selalu bawa makanan kesukaan anaknya dan juga neneknya, yang emang ya anak itu sayang banget dengan neneknya, teman-teman. Terutama kedua anaknya yang memang menjadi motivasi kerja keras bukan cuman ke anaknya, neneknya. Ana juga sering menjenguk kedua orang tuanya yang juga sama-sama tinggal di Blitar tetapi secara terpisah, teman-teman. Setelah nemuin orang-orang yang dia sayang, ya barulah dia pun balik ke kota Tulung Agung untuk kembali bekerja, teman-teman. Terus di tahun 2022 karena dia juga yang berstatus sebagai janda, yang akhirnya dia pun kenal dekat dengan seorang lelaki asal Tulung Agung yang bernama Anto, teman-teman. Anto ini ya saat itu Anto ini sebenarnya udah punya istri dan 2 anak yang tinggal di Jombang, teman-teman ya. Tapi Anto ini saat itu tinggal di Tulung Agung yang cuman sendirian karena soal pekerjaannya ya. Anto ini terus hidup terpisah dari istri dan anak-anaknya, teman-teman. Karena awalnya Anto ini pernah menjadi ketua di sebuah organisasi pencak silat yang ada di Tulung Agung, yang bahkan dia ini sempat menjadi rumah sebagai tempat latihan, teman-teman ya. Setelah itu dia pun memutusin vakum dari organisasi demi nyobai kerja ke luar negeri, tepatnya di Taiwan, teman-teman ya, yang bekerja sebagai buruh ternak kambing, yang kerjanya itu ya tukang motong-motong kambing. Setelah beberapa tahun kerja ya dia di sana pun balik ke Indonesia, tepatnya tinggal di Tulung Agung. Selama balik dari luar negeri, Anto pun mulai bekerja sebagai agen mobil bodong sejak beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Sampai akhirnya disinilah dia pun kenal dekat dan mulai pacaran sama Ana, dan sejak ini juga ya Anto ini tuh sering datang bahkan nginep di kosannya Ana, teman-teman, dengan alasan kalau mereka katanya udah nikah siri supaya diizinkan tinggal bersama, teman-teman. Begitu juga pengakuan ke keluarga Ana ini yang ada di Blitar, karena Ana ini sempat ngenalin Anto ini ke bapak dan ibunya yang ngaku kalau mereka udah nikah siri, teman-teman ya.
supaya orang tuanya juga ngizinin mereka ini tinggal bersama, biarpun sebenarnya ya mereka cuman pacaran aja teman-teman. Tapi di balik itu setahun dan 2 tahun pertama hubungan mereka jalan ya awalnya baik-baik aja teman-teman. Tapi pas memasuki tahun 2024 hubungan mereka pun itu mulai diwarnai dengan pertengkaran, mulai karena masalah ekonomi. Ya karena Anto ini cemburu karena Ana ini sering dekat dengan lelaki lain yang ingat karena latar belakang pekerjaan juga, sampai Anto pun sempat nuduh kalau Ana ini sempat memasuki laki lain ke kosannya teman-teman ya. Selama dia enggak di kosan, yang mereka pun jadi bertengkar hebat. Dari pertengkaran inilah yang menyebabkan akibat dari terjadinya kasus ini, teman-teman. Jadinya di tanggal 18 Januari, seminggu sebelum kejadian ini, ya Ana ini sempat main ke Blitar, teman-teman ya, untuk nemui bapaknya di sana buat ngomongin soal rencananya yang akan ngebangunin rumah impiannya yang enggak jauh dari rumah bapaknya, teman-teman. Yang enggak dia niatkan untuk ngasih tempat tinggal yang baik untuk masa depan anak-anak, yang bahkan ya rencana pembangunan rumahnya juga itu akan dimulai di akhir Januari ini, teman-teman. Tapi naasnya sebelum pembangunan rumah dimulai, kasus naas ini pun menimpa Ana, teman-teman. Karena besoknya pas dia yang udah balik ke Tulung Agung, dia yang sebelumnya sedang bertengkar dengan Anto, tiba-tiba Anto ini menghubungi dia ya untuk ngajakin baikan, teman-teman. Setelah berhasil buat Ana lulu, dia pun minta Ana ini jemput dia saat itu juga di terminal bus Gayatri yang ada di Tulung Agung, teman-teman. Ya untuk jalan-jalan, jadinya di jam 5 sore Ana pun langsung jemput Anto ke terminal menggunakan mobilnya. Setelah ketemu Anto pun ngajak main ke kota Kediri yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan, teman-teman. Akhirnya ya malam itu juga mereka pun berangkat ke kota Kediri menggunakan mobil milik Ana. Nyampai di kota Kediri ya Anto pun ngajak nyari hotel untuk mereka bermalam di sana. Jadi saat itu ya udah di jam 10 malam mereka pun check in di salah satu hotel yang ada di Jalan Mayor Bismo, kota Kediri, teman-teman. Setelah check-in, mereka pun ini sempat ngobrol-ngobrol yang berujung jadi pertengkaran, teman-teman ya. Karena Anto ini ternyata masih cemburu, yang masih mempermasalahkan soal Ana yang sempat memasukkan lelaki ke kosannya, teman-teman. Terus di ujung pertengkarannya, Anto ini si jago pencak silat ya, itu langsung mencekek Ana, yang awalnya Ana pun sempat berusaha ngelepasin tangan Anto, teman-teman, dari lehernya, teman-teman ya. Tapi Anto justru menjatuhkan Ana, bahkan membentur kepalanya ke lantai yang membuat cairan merah pun keluar dari hidung Ana, teman-teman. Sangat miris sekali, teman-teman. Dan berujungnya Ana pun tergeletak di lantai yang udah nggak sadarkan diri, teman-teman. Terus setelah lebih sejam Ana juga masih belum bergerak ya, ini pun sempat ngebuat Anto ini panik, teman-teman ya, yang berusaha ngebangunin, yang ternyata ya tepatnya jam 12 malam Ana ternyata udah nggak bernapas lagi. Karena ini Anto pun mulai panik dan pasti kebingungan gimana cara dia nutupin ini semua, teman-teman. Karena ini ya dia pun langsung kepikiran untuk ngebuang tubuh Ana menggunakan koper. Ya jadinya malam ini juga Anto pun langsung menghubungi satu teman yang ada di Tulung Agung untuk nyuruh ngambilin satu koper merah yang ada di rumahnya Anto, teman-teman. Kasus ini sangat miris sekali, teman-teman ya. Ini pembelajaran, salah satu pembelajaran bagi kita. Dan nyuruh temannya itu yang nganterin koper itu ke hotel yang ada di Kediri, teman-teman ya. Temannya yang nggak tahu apapun langsung ngambil koper merah di rumah Anto ini yang ada di Dusun Banan, wilayah Gombang, kalau nggak salah, teman-teman ya. Kalau memang salah mohon ditulis di deskripsi, teman-teman. Kopernya pun langsung diantar ke Anto yang ada di Kediri, yang menempuh sekitar 1 jam perjalanan. Cukup jauh, teman-teman, antara rumah Anto sama tempat penginapannya si Ana tersebut, teman-teman. Tapi sebelum temannya nyampe, Anto itu pun langsung keluar untuk membeli plastik, rap, lakban, dan juga satu pisau dapur, teman-teman, di sebuah minimarket yang enggak jauh dari hotel tersebut, teman-teman. Terus setelah itu yang udah di jam 3 pagi, teman Anto pun baru nyampe di hotel yang sempat merekam CCTV hotel, yang mana disitulah kelihatan temannya nunggu di depan, sedangkan Anto ini memasuki koper ke kamar hotel, teman-teman. Setelah itu Anto pun nyuruh temannya pergi lagi dan nyuruh temannya ini jemput dia lagi pas subuh, teman-teman, atau pagi hari, teman ya.
Temannya yang masih belum tahu apapun ya nurut-nurut aja dan langsung pergi, sedangkan Anto langsung masuk lagi ke kamar hotelnya teman-teman. Di situ ya dia pun langsung berusaha memasukkan tubuh Ana yang ke koper yang ternyata nggak muat teman ya, karena koper terlalu kecil. Karena ini Anto pun sempat mikir dan kebingungan, dan di ujung kebingungan ya karena dia yang udah berpengalaman kerja di ternak kambing, khususnya di bagian motong-motong ya, jadinya tubuh Ana pun langsung di lasi teman. Sampai jadi beberapa bagian, yaitu kepala, kedua paha dan betis, kaki dan juga kedua tangannya si Ana teman. Setelah itu dia pun langsung berusaha memasukkan semua potongan itu ke koper yang ternyata masih juga nggak muat teman. Jadi bagian badan dan kedua tangan itu dia masuk ke koper, sedangkan kepala yaitu dia memasukkan ke kantong plastik yang ukuran besar berwarna putih teman. Sedangkan kedua kakinya itu dia memasukkan ke kantong plastik yang berwarna hitam. Setelah semuanya beres, barulah dia pun langsung menghubungi dan meminta temannya tadi untuk menjemput dia di hotel teman. Terus paginya temannya pun datang lagi untuk menjemput Anto. Ini dimana di situ kelihatan ya Anto ini dengan tenang memasukkan koper itu ke bagasi mobil milik Ana teman. Setelah itu Anto dan temannya pun langsung balik ke Tulung Agung menggunakan mobil milik Ana. Ini yang udah ngebawa koper dan dua kantong plastik tadi. Nyampe di Tulung Agung, dia pun langsung ngantar temannya tadi pulang, sedangkan Anto ini ya langsung ke rumah neneknya di sana untuk nyimpan sementara koper. Langsung membungkus kopernya menggunakan plastik wrap dengan dibalut menggunakan lakban teman-teman ya. Setelah beres, dia pun ninggalin koper dan kedua kantong plastik di situ dan langsung pergi ke Sidoarjo yang berjarak sekitar 3,5 jam dari Tulung Agung teman-teman. Sana yang akhirnya ya mobil Ana pun ini berhasil dijual dalam keadaan bodong seharga 57 juta teman. Setelah itu dia pun langsung ke Kediri menggunakan angkutan umum untuk beli mobil Toyota Vios. Dia pun langsung balik lagi ke Tulung Agung yang udah menggunakan mobil yang baru. Dia beli pas dia yang udah di rumah neneknya teman. Dia pun sempat kebingungan lagi tuh gimana dan kemana dia ngebuang koper dengan aman, karena dia pun langsung nyewa mobil lagi yaitu Toyota Avanza di rental mobil yang ada di Senayan, akan dia gunakan untuk ngebuang koper tersebut teman. Setelah itu ya udah ngebawa mobil rental yang dia pun balik lagi ke rumah neneknya tuh untuk ngambil koper dan dua kantong plastik tadi teman ya. Setelah itu barulah dia muter-muter dan nyari tempat yang aman di wilayah Kabupaten Ngawi yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan teman. Cukup jauh dia membuang salah satu bagian tubuh si Ana tersebut teman ya. Di sana setelah nemuin tempat yang aman ya, dia pun langsung ngebuang koper merah itu di sebuah selokan yang ada di pinggir jalan desa Dadapan, udah masuk wilayah Kabupaten Ngawi teman. Setelah itu ia pun langsung tancap gas lagi ke wilayah Ponorogo, tepatnya di ke hutan Sampung untuk ngebuang satu kantong plastik yang berwarna hitam teman. Setelah itu dia lanjut jalan lagi untuk ngebuang sisa satu kantung yang plastik yang berwarna putih yang mana dia buang ke yang ada di wilayah Trenggalek teman. Setelah ngebuang semua ke 3 lokasi yang berbeda yang ada di wilayah Jawa Timur, yang pulang ke Tulung Agung lagi teman. Di sana ya dia pun langsung ngebaliin mobil rentalnya. Setelah semuanya selesai barulah dia pun pulang ke rumah untuk istirahat setelah semalaman tidak tidur teman-teman ya. Di sisi lain besoknya ya, tepatnya di tanggal 23 Januari, seorang warga di desa Dadapan yang ada di Kabupaten Ngawi yang sedang ngebuang sampah itu tiba-tiba dikagetkan sama paket ukuran yang sangat besar teman-teman. Ya yang dia temukan di selokan. Karena penasaran dia pun sampai coba ngangkat paket yang ternyata cukup berat teman-teman. Karena penasaran dia pun ngebukain bungkus paket yang ternyata isinya koper yang berwarna merah. Karena makin penasaran dia pun sempat buka dikit koper yang udah ngintip apa isinya ya, dan disinilah dia pun kaget yang ternyata isinya itu potongan tubuh wanita tanpa kepala.
Karena udah panik, dia pun langsung lapor soal temuan ini ke warga di sana, teman-teman ya. Dan warga pun langsung lapor soal penemuan ini ke polisi, teman-teman. Sampai saat itu juga ya situasi langsung heboh dan cukup menggemparkan seluruh warga di sana, teman-teman. Terus enggak lama kemudian pihak kepolisian pun mulai berdatangan yang membuktikan isi yang ternyata benar, isi koper merah itu tubuh wanita tanpa kepala dan tanpa kedua kaki. Jadi yang cuman ada badan dan potongan kedua tangannya, teman-teman. Karena itu situasi di sana pun benar-benar makin heboh sampai berita ini pun langsung jadi liputan nasional yang emang langsung menggemparkan kita di seluruh Indonesia ini, teman-teman. Sedangkan tubuh yang ditemukan di koper tadi yaitu langsung dilarikan ke rumah sakit Suroto yang ada di Ngawi, teman-teman, untuk diotopsi dan dikasih lebih lanjut. Sedangkan di TKP pihak kepolisian pun mulai terus menyelidiki soal temuan tadi dan juga mulai menyisiri beberapa titik lokasi sekitar temuan tadi, teman-teman, untuk mencari sisa-sisa tubuh lain yang saat itu juga belum ditemukan, termasuk kepalanya si Ana tersebut, teman-teman. Sampai itu polisi juga berhasil mengidentifikasi identitas wanita yang ditemukan di koper tersebut menggunakan sidik jari, teman-teman, atas nama Huswatun Hasanah, teman-teman, yang lahir di Blitar 1995. Dari sini media berita pun mulai menyebar foto anak ini sebagai korban yang padahal saat itu ya bagian tubuh lain yaitu kedua kaki termasuk kepala itu masih juga belum ditemukan, teman. Tapi pihak keluarga yang saat itu baru dapat kabar soal ini pastinya kaget pas ngelihat foto anak yang sebagai korban, teman ya. Karena ini ya pihak keluarga pun langsung mendatangi rumah sakit Suroto yang ada di Ngawi, teman. Setelah ngelihat tubuh anak, keluarganya pun langsung meyakini kalau itu memang benar-benar tubuh si Ana, teman. Berdasarkan dari beberapa ciri yang ada, tubuh itu kayak tindih yang ada di bagian pusat dan juga gelang yang ada di tangan, teman. Samping itu, karena tersebarnya foto dan identitas Ana yang sebagai korban di kasus ini ya, jadinya pihak hotel yang ada di Kediri tempat Anto dan Ana check-in tadi ini langsung melapor ke polisi yang sebut kalau wanita ini sempat check-in di hotel mereka, teman. Beberapa hari yang lalu di kamar hotel kalau nggak salah nomor 30, teman-teman ya. Karena polisi pun langsung berdatangi hotel dan langsung menyelidiki kamar 30 yang ternyata ya kamar itu merantakan yang banyak bekas genangan merah, teman-teman. Dan disitulah juga polisi pun nemui beberapa bukti berupa pisau, lakban dan sisa plastik rap yang memang persis dengan plastik yang membungkus koper tadi, teman. Bukan cuman itu aja, polisi pun langsung menyelidiki seluruh rekaman CCTV yang ada di hotel, mana dari sinilah titik terang pun ditemukan. Karena berdasarkan rekaman CCTV terlihat adanya pria yang masuk membawa koper merah ke bagasi mobil ya yang mana lelaki itu mirip sama Anto yang dikenal orang tua Ana sebagai suami siri Ana. Sedangkan di hari yang sama, tepatnya di tanggal 24 Januari kemarin ya, tubuh Ana pun dengan keadaan yang utuh, teman. Karena sampai saat itu ya sisa tubuh lainnya yang masih juga belum ditemukan. Sedangkan di pemakaman karena Anto yang enggak pernah kelihatan, teman, yang bahkan enggak hadir di pemakaman Ana, yang jadinya keluarga pun makin curiga dengan Anto, teman. Apalagi ciri-ciri sempat kerekam CCTV tadi ya mirip banget sama Anto. Dari sinilah kecurigaan yang mengarah ke Anto pun makin kuat. Dan akhirnya polisi pun pengejaran, ternyata saat itu Anto sudah melarikan diri, teman. Tapi setelah terus ditelusuri, akhirnya polisi pun dapat informasi kalau Anto ini ternyata melarikan diri ke kota Madiun, teman ya. Karena polisi pun langsung melakukan pengerjaan ke sana dan 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 26 Januari, Anto pun berhasil ditangkap saat mobilnya sedang berhenti di lampu merah, teman, yang ada di kota Madiun tepatnya, teman. Karena ini Anto pun langsung diamankan dan dibawa untuk diperiksa dan dipastikan diinterogasi. Karena kuatnya bukti yang sudah ditemukan, Anto enggak berkutik, langsung mengakui semuanya, termasuk ngakuin di mana dia ngebuang sisa tubuh Ana yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian, ya teman. Setelah dapat informasi dari pengakuan dari polisi, langsung berdatangi 2 lokasi yang ada di Jawa Timur. Yang pertama di Ponorogo, yang mana di sana ya baru ditemukan bagian kedua kaki Ana yang terbungkus, teman. Yang kedua tepatnya di desa Selawi yang ada di Trenggalek, yang mana di sanalah kepala Ana pun akhirnya ditemukan, teman.
yang udah terbungkus kantong plastik yang berwarna putih. Akhirnya disinilah baru semua bagian tubuh Ana pun berhasil ditemukan. Dan setelah itu ya tubuhnya pun langsung kembali dimakamkan, sedangkan Anto yang saat itu udah ketangkep ya cuman bisa pasrah sempat nangis mengakui semuanya, di mana dia mengakui ini semua dilakukan karena rasa cemburu teman ya. Dia juga kalau Ana sempat memasukkan lelaki lain ke kosannya teman, dan juga akhir ini ya mereka memang sering bertengkar karena masalah ekonomi teman. Sampai akhirnya dia pun tega dan nekat melakukan ini semua ke tubuh Ana yang sebagai pacarnya teman. Karena ini Anto pun terancam hukuman yang cukup berat, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati teman. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang ya masuk kasus ini dalam proses pendalaman, terutama ini soal satu teman Anto tadi yang sempat ngantar koper itu masih dalam proses penyelidikan teman. Apakah dia terlibat atau enggak selanjutnya ya kita tunggu mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan teman. Oke teman, cukup kita membahas kasus pada kali ini teman. Kalau memang Abang Jerry belepotan membahasnya agar dimaklumi teman, karena Abang Jerry ini baru membahas kasus seperti ini teman ya. Biasanya kasus Abang Jerry yang membahas ini masalah misteri, masalah unik di dunia ini teman. Ini coba Abang Jerry untuk membahas kasus ini teman. Sampai jumpa dengan channel Bang Jerry. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman. Yang sudah subscribe Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman semua.